terpelihara dengan baik, itu semua karena pertolongan dari Tuhan semata-mata. Untuk sebab itu, kita hanya patut memuji dan menyembah Tuhan kita melalui ibadah minggu kita pada saat ini. Kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah, dan kita akan menggunakan tata ibadah minggu yang kelima, dan lagu ini akan menggunakan bahasa Sangir. Untuk mengawali ibadah kita pada saat ini, kita menyanyi dari lagu Sarakang Si Genggona. Menarakan suliman kemenang, suruhlah lagi sukarura, sentinia taedumi, aman sosor katanan, yamang yamang. Sulimang kemuna, sulimang amang susur ketanana. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah minggu kita 31 Agustus 2025 ini ditabiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Suaranya Amin. nggak ada. Tuhan menyertai kamu sekalian. Itu aja. Dengan dikau pun. Nas pembimbing dalam ibadah kita ini diambil dalam Kitab Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada kesurut ayamah, ada kesuapuse, ada kesurang kesusi, tak terlalu sembau. Kindalo, kindalo, kelunan sembau. Mari kita membaca, mendengarkan dengan penuh penghayatan, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil tentang Tuhan Yesus mengenai tata hidup baru sesuai dengan yang tertulis dalam surat Roma pasal 12 dan 13, beberapa ayat daripadanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tata hidup baru yang baru saja kita dengarkan bersama menyadarkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, pelanggaran, bahkan dosa. Yang mengajak kita sekalian ketika kita sadar akan semua kelemahan kita itu untuk mengaku segalanya di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita berdoa mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Bapa yang ada di sorga, tetapi yang kami percaya juga ada di antara kami dalam hidup kami sehari-hari melalui karya Roh-Mu yang kudus. Dengan penuh kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Kami telah melakukan kesalahan melalui ucapan-ucapan kami dan tindakan-tindakan kami, bahkan juga pikiran-pikiran kami. Engkau mengenal kami semua jauh sampai ke dalam lubuk hati kami. Sesungguhnya tak ada sesuatu pun dalam diri kami yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkemurahan. Dan karena itulah kami datang kepadamu memohon. Kasihani dan ampunilah segala dosa kami demi kemurahan-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Ya Tuhan, sucikanlah dan baharuilah hidup kami, agar kami menerima damai sejahtera-Mu. Ini kami ya Tuhan yang datang kepadamu membawa pengakuan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Maraduhe mau suanuno. Maning susah Saudara-saudaraku, selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Demikian Matius 11 ayat 28. Lebih jauh Tuhan Yesus berkata, "Aku telah datang hendak mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang datang kepadaku, tidak pernah aku membuang dia keluar." Maka segala puji bagi Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus.
Amin. Surya itu ia satria sendirinya dunia ini aku para hati Tuhan Ini kaya Yesus salam anakku. aku sesat kamu lindung Batu mau menghadap Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan Alkitab kita pada perikop Hosea 14 ayat 2 sampai 9 yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah minggu kita ini. Hosea 14 ayat 2 sampai 9. Mendahulunya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami satukan hati dan pikiran kami dan melafazkan zahir syukur kami kepadamu pagi ini. Karena sekalipun di luar sana, keadaan dan situasi lingkungan kami sedang mencemaskan. Tapi panggilan iman kami mempersatukan kami lewat daring ini untuk memuji, memuliakan, dan menghayati indahnya persekutuan sekalipun kami berada di tempat yang terpisah. Kami syukuri semua penyertaan-Mu yang membuat kami boleh tetap ada sampai hari ini dengan segala keberadaan kami. Kami boleh menghayati kebersamaan ini, dan itu adalah juga anugerah-Mu bagi kami. Sekarang ya Tuhan, dalam kesempatan ini, kami hendak membaca satu bagian kecil dari dalam Alkitab. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, sehingga bagian Alkitab ini boleh berbicara kepada kami sekini dan di sini. Siapkanlah kami ya Tuhan untuk disapa oleh-Mu. Dan buatlah firman-Mu itu doman, kekuatan bagi langkah hidup kami ke depan. Terpuji dan dimuliakanlah nama-Mu. Amin. Hosea 14 ayat 2 sampai 9. Saya membaca dari edisi 2. Judulnya Pertobatan Israel dan Janji Tuhan. Kembalilah hai Israel kepada Tuhan Allah-Mu, sebab engkau telah tersandung karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata ini dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan dan terimalah yang baik. Sebagai ganti lembu, kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami.
Kami tidak akan menunggang kuda, dan kami tidak akan lagi mengatakan Allah kami kepada buatan tangan kami. Sebab padamu anak yatim memperoleh kasih sayang. Aku akan memulihkan mereka dari kemurahan. Aku akan mengasihi mereka karena aku menghendakinya. Sebab murkaku telah surut dari mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Maka ia akan mereka seperti bunga bakung dan menancapkan akar-akarnya seperti pepohonan Libanon. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan harumnya seperti pepohonan Libanon. Mereka akan tinggal lagi dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pokok anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apalagi sangkut pautku dengan berhala-berhala. Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Dariku engkau mendapat buah. Saudaraku, demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan, dan persembahan ini boleh ditransfer atau Bapak Ibu juga boleh mengumpulkan ke PUM kelompok masing-masing yang nanti akan disetor ke gereja. Kita akan menyanyikan lagu ini hanya bait yang pertama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita menyanyi dari Maang Malamate. Mama alamate, Yesus tatagonenku, mau senang, tedarame tinalu, maningo gosemai, haluaku kekalau, Yesus tatagonenku, Mami, mami, mama aku, mami, mami, mama aku, mami, mami, mama aku, sutimpun Yesus tengah dekat diriku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa persembahan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, dalam ibadah minggu hari ini, kami mengucap syukur limpah terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan yang berasal daripadamu. Biarlah kami memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita, terlebih tubuh jiwa kami hanya kepadamu. Berkati kami semua yang akan memberikannya, berkati yang akan mengelola persembahan ini. Berikan hikmat bijaksana bagi yang mengelolanya.
Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami. Inilah doa kami yang kami bawa selalu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kami. Amin. Bawa Esa Sembano. Pakai kopatiku biahu suahu dunia Tobi arat kasih tahu pakai bau gumaku barakati kuata Saria suka megause isi masing kadurumu Sarang Sarang mendangu-dangu. Saudara-saudaraku, warga jemaat Gemis Mahanaim dan simpatisan dimanapun berada pada saat ini yang mengambil bagian dalam ibadah online ini, yang semuanya dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu, bahkan sepanjang bulan Agustus ini, sebelum beberapa hari yang lalu ya, warga Indonesia begitu sumringah berpesta pora dengan penuh kemeriahan karena boleh merayakan peringatan ulang tahun bangsa ini merdeka selama 80 tahun. Nuansa nyaman, nuansa aman sangat kental terasa pada hari-hari itu. Bahkan saya kira sampai minggu lalu, minggu keempat di bulan Agustus. Dengan gagahnya dwi warna, baik dalam wujud bendera maupun umbul-umbul berdiri tegak dan mengajak kita sebagai warga Indonesia semuanya untuk mematrikan di dalam hati kita bahwa kita ini adalah satu bangsa yang sama-sama mendambakan keamanan dan kenyamanan. Tapi situasi yang perlu dengan kenyamanan dan kemeriahan itu berubah drastis dalam 2-3 hari terakhir ini. Dan ujung-ujungnya kita dibuat terhalang untuk bisa menikmati kebersamaan di dalam gedung gereja karena khawatir bahwa dalam perjalanan kita pergi dan pulang akan mengalami gangguan. Tapi orang-orang bijak selalu punya jalan keluar. Kerinduan dan damba jemaat yang ingin bersekutu, mencukuri hari khusus yang disediakan bagi kita untuk beribadah hari Minggu seperti ini, tak bisa dihalangi oleh keadaan situasi di luar sana. Kita punya cara, dan cara inilah yang sedang kita nikmati saat ini. Jadi, kita katakan, malun semahe. Kita tetap aman, nyaman, dan bisa menikmati indahnya persekutuan orang-orang beriman di hari yang memang secara khusus disediakan bagi kita untuk beribadah ini. Saudara-saudaraku, ini minggu terakhir di bulan Agustus, sekaligus juga hari terakhir di bulan Agustus. Kita tutup bulan Agustus ini yang sebetulnya intinya, isinya, fokusnya adalah bulan penuh kemeriahan. Tapi kita tutup dengan situasi seperti yang sama-sama kita sadari bersama. Sementara itu sebagai warga Gemis, kita juga tutup bulan ini dengan menutup juga pembacaan kita selama sebulan ini
dari kitab yang sama, kitab Hosea. Ini kitab Hosea ini membuka dan menutup perenungan kita sepanjang bulan Agustus ini, mulai dari tanggal 3 Agustus yang lalu, hari Minggu ya, sampai ke hari ini tanggal 31. Dan yang kita baca hari ini adalah pasal terakhir dari kitab Hosea ini, pasal 14. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita ikut mengambil bagian atau menjadi penonton di acara-acara, apakah itu debat atau seminar yang menghadirkan narasumber-narasumber dan diberi kesempatan untuk berbicara atau menjawab pertanyaan-pertanyaan, maka ketika forum itu, forum diskusi atau forum debat atau forum tanya jawab itu mau diakhiri, biasanya hostnya, pemandu acaranya, memberi kesempatan kepada semua narasumber yang diundang untuk memberikan apa yang mereka katakan, pernyataan-pernyataan penutup. Orang Sangir bilang closing statements. Pernyataan penutup. Pernyataan penutup itu biasanya isinya adalah rangkuman terhadap apa yang sudah dibahas, tapi juga sekaligus sederet harapan. Bagaimana kalau ada masalah di waktu lalu tidak akan terulang kembali, dan bagaimana sikap-sikap ke depan ditata, dikelola sedemikian rupa supaya kehidupan nanti bisa menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih dapat dinikmati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, dalam kaitan dengan Hosea 14 ini, karena ini adalah pasal terakhir dari seluruh kitab Hosea. Kalau kita simak ayat-ayat yang kita baca tadi, itu pun boleh kita kategorikan sebagai closing statements. Pernyataan-pernyataan penutup yang mengakhiri semua isi dari kitab Nabi Yesaya. Saya percaya dalam sepanjang sebulan ini ketika kita membaca dan merenungi kitab Hosea ini, kita telah memetik banyak pesan berharga dari kitab ini. Dan dari sekian banyak pesan berharga itu, hari ini kita membaca closing statements Hosea pasal 14 ayat 2 sampai 9. Boleh kita mengintip apa yang tertulis dalam Hosea ini secara sekilas. Hosea 14 ayat 9, 2 sampai 9 ini sebetulnya terbagi atas dua. Yang pertama ayat 2 sampai 4. Boleh intip Alkitab kita. Itu adalah pernyataan Nabi yang mengajak umat Israel yang disebut sebagai Efraim, salah seorang anak Yusuf, tapi yang disejajarkan haknya sebagai anak Yakub, dan karena itu mendapat posisi sebagai salah satu suku dari 12 suku Israel. Tapi itu menunjuk kepada Israel secara keseluruhan juga ketika nama Efraim disebut. Mereka diajak untuk berpaling, untuk bertobat. Malah sang Nabi mengatakan bahwa katakanlah ini kepada Tuhan, bahwa kami sudah sadar akan dosa kami,
bahwa kami menemukan bahwa kekuatan-kekuatan bangsa lain seperti Asyur tidak sekuat kekuatan Allah. Bahwa kami menemukan bahwa kereta-kereta berkuda yang terkenal kokoh itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan dan kekuatan Tuhan. Dan bahwa hanya Tuhan kami boleh berlindung. Singkatnya, closing statement pertama dalam kitab Nabi Hosea ini adalah ajakan untuk bertobat. Tapi bertobat itu diawali dengan sadar diri, lalu mengaku kepada Tuhan apa yang disadari sebagai pelanggaran itu, untuk kemudian memohon ampun. Satu catatan bagi kita, memohon ampun. Itu berarti bahwa pengampunan itu bukanlah sesuatu yang merupakan hak kita. Pengampunan itu adalah hak Tuhan. Dan kita hanya bisa memohonnya. Tuhan sendirilah yang memutuskan apakah permohonan kita itu dikabulkan atau tidak. Sekarang ini Indonesia lagi heboh-hebohnya soal grasi. Grasi, grace, gratitude itu sejajar dengan pengampunan. Dan yang memberi pengampunan itu mempunyai penilaian tersendiri. Apakah orang yang memohon pengampunan itu pantas mendapat pengampunan atau tidak? Sepenuhnya pengampunan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Closing statement yang kedua mulai dari ayat 5 sampai ayat 9. Isinya adalah firman Tuhan yang disampaikan melalui mulut Nabi Hosea. Mari kita baca kalimat pertama dalam ayatnya yang kelima. Aku akan memulihkan mereka dari kemurtadan. Aku, Tuhan. Tuhan yang mengatakan itu, dan perkataan Tuhan itu disalurkan lewat Nabi Hosea. Kalau sejenak kita memberi perhatian pada keseluruhan ayat 5 sampai 9 ini, kita akan mendapatkan kesan bahwa ayat-ayat ini sangat menyejukkan, sangat melegakan, sangat memberi rasa aman, sangat memastikan jaminan yang lebih baik di hari esok. Mari diungkapkan bahwa Tuhan adalah tempat berlindung bagi anak yatim. Israel digambarkan sebagai orang yang kehilangan orang tuanya. Dan sebagai orang yang kehilangan orang tuanya yang membutuhkan pelindungan, dan pelindungan itu ada pada Tuhan. Saudara-saudaraku, closing statement dalam Hosea 14 ini sangat bermanfaat ketika kita mengkaji ulang seluruh isi kitab Nabi Hosea. Kitab Nabi Hosea adalah pergelutan yang sangat kuat dan tajam antara Tuhan yang setia dan yang menghendaki umatnya supaya tetap setia kepadanya pada satu pihak, dengan umat Israel yang sering dan berulang-ulang kali menunjukkan ketidaksetiaannya. Dan ketidaksetiaan umat Israel itu dimetaforakan, dikiaskan, diungkapkan dalam kehidupan pribadi Nabi Hosea. Hosea sebagai suami yang setia beristrikan Gomer, seorang pelacur. Pelacur itu biasanya suka selingkuh ya. Hubungan suami istri Hosea dan Gomer menghadirkan dan menggambarkan hubungan antara Tuhan yang setia dan umatnya yang suka selingkuh. Mereka punya Allah, Tuhan mereka. Tapi mereka suka bermain mata dengan ilah yang lain, ilah-ilah yang lain.
mereka suka berselingkuh. Dan perselingkuhan seperti itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Menyembah ilah lain adalah pelanggaran besar di mata Tuhan. Kita ingat, hukum Taurat dimulai dengan pernyataan tegas, jangan padamu ada ilah lain di hadapanku. Larangan itu ada di tempat utama dalam hukum Tuhan. Dan biasanya sesuatu yang ditaruh di tempat utama itu menunjukkan bahwa di sana ada urgensi. Memang godaan terbesar umat ketika itu ada selingkuh ilah seperti itu. Mengapa seperti itu? Mereka ada di sekitar bangsa-bangsa lain yang juga punya ilah-ilah yang mereka sembah. Dan umat Israel sering tergoda untuk ikut dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Karena pelanggaran, umat ini pantas mendapat hukuman. Dan Tuhan berulang-ulang kali dalam kitab Hosea ini menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah luput dari hukuman atas pelanggaran mereka. Tapi closing statements kita berbicara lain. Situasi akhir dari umat ini tidaklah seperti itu. Tersedia kesempatan baru bagi umat ini untuk dipulihkan keadaannya. Dan sekali lagi catatan untuk dapat memperoleh pemulihan itu adalah berpaling kembali kepada Tuhan. Bertobat. Dan sekali lagi isi dari pertobatan itu adalah sadar akan diri dengan semua kelemahan, dengan semua pelanggaran, dengan semua dosanya. Akui itu secara terbuka dan terus terang kepada Tuhan. Jangan bersandiwara. Lalu mohon pengampunan dari Tuhan dan kemukakan padanya bahwa ada tekad untuk menjadi lebih baik di hari-hari esok, mulai dari hari ini. Maka Tuhan dengan kasih-Nya yang kuat itu menjanjikan pemulihan hubungan. Pesan inti dari closing statements ini adalah bahwa kasih sayang, bahwa kasih setia, bahwa kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan jauh lebih kuat dari pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya. Bahwa kemurahan, anugerah, kebaikan Tuhan jauh lebih teguh dari pelanggaran yang pantas mendapat hukuman. Dan saya percaya sikap Tuhan yang seperti ini, dengan kasih setianya yang jauh lebih kuat melebihi segala sesuatu itu, termasuk melebihi segala pelanggaran umatnya, akan tetap ada sampai sekarang ini. Kita biasa dengan mengaku dosa. Dalam ibadah tadi kita juga sudah ada unsur liturgi pengakuan dosa. Tapi saya tidak tahu apakah pengakuan dosa yang kita ucapkan atau kita dengarkan, kita baca, itu adalah isi hati kita. Atau merupakan hal-hal klise karena sudah tertulis di dalam liturgi dan itu yang kita ungkapkan. Bagaimana kalau kita ditantang untuk diri sendiri kita yang mengaku dosa kita kepada Tuhan dalam pertobatan? Sebab sesungguhnya siapa kita, bagaimana kita, apa yang kita pikirkan dan rancangkan, apa yang kita lakukan, pokoknya segala sesuatu yang menyangkut diri kita, hanya diri kita yang tahu. Orang lain mungkin hanya bisa mendengar atau melihat,
Tapi mereka itu harus bisa membuktikan kebenaran yang mereka lihat itu dengan bertanya langsung kepada kita. Tapi di hadapan Tuhan, kita tidak bisa menutup apa-apa. Maka hendaknya pengakuan dosa itu adalah pengakuan dosa kita pribadi. Kita belajar untuk merumuskan sendiri dan mengatakannya kepada Tuhan siapa kita dan bagaimana kita. Apa sisi-sisi lemah dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, dalam tutur kata kita. Kita akui itu di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan darinya. Kita bisa saja juga bersalah terhadap diri sendiri. Kita bisa bersalah terhadap pasangan hidup kita. Kita bisa bersalah terhadap sesama, teman sekerja, teman kampus. Kita bisa bersalah terhadap orang tua, terhadap anak-anak, terhadap orang yang ada di rumah kita. Tapi kita bisa membenarkan diri dengan coba mencari upaya-upaya pembenaran bahwa kita tidak bersalah. Sikap-sikap kita yang seperti ini sering menjadi penghalang bagi kita untuk bisa datang kepada Tuhan dengan tulus. Kalau kita tidak punya keberanian untuk mengungkapkan itu sambil didengar oleh orang lain, masih ada cara lain bagi kita untuk menyisihkan waktu sejenak, masuk ke kamar sendiri, atau duduk di meja kerja sambil pura-pura tidur, bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Ungkapkanlah isi hatimu kepada Tuhan, pengakuanmu. Mohon pengampunannya. Kita bisa bersalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalaikan dan mengabaikan tugas dan tanggung jawab dalam peran yang sudah kita akui selama ini. Dan dalam hidup kita sebetulnya ada banyak sekali pengakuan. Pengakuan ketika kita menjadi saksi baptisan. Pengakuan ketika kita membawa anak kita untuk dibaptis. Pengakuan ketika kita melangsungkan pernikahan. Pengakuan ketika kita diteguhkan menjadi sidi jemaat. Dan bagi para penjelit, pengakuan ketika kita diteguhkan sebagai majelis. Dan bagi para pendeta, pengakuan ketika diteguhkan menjadi pendeta. Dan pengakuan-pengakuan lainnya yang bertebaran di sana-sini. Hanya kita yang tahu. Apakah kita melakukan konsisten dengan pengakuan kita. Dan kalau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak sepenuhnya kita konsisten dengan apa yang sudah kita akui selama ini, bicaralah dengan Tuhan. Akuilah itu dengan tulus, dengan terus terang kepada Tuhan. Dan mohon Dia mengampuni kita. Tapi dalam permohonan itu terselip juga tekad dari kita. Bahwa yang seperti itu yang membuat kita salah di waktu lalu tidak akan menjadi praktek hidup kita ke depan lagi. Dalam setiap pertobatan dan permohonan pengampunan, ada tekad dan komitmen untuk menjadi baru lagi di hari-hari esok. Saudaraku, inilah pesan inti bukan hanya dari Hosea pasal 14, tapi dari Hosea pasal seluruhnya. Pergelutan antara kesetiaan Tuhan yang selalu rindu untuk memulihkan hubungan kasih sayang dirinya dengan umatnya pada satu pihak. Dan ketegaran hati umatnya yang selalu lemah dan tergoda untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain. Orang percaya kepada Tuhan diminta untuk teguh dalam sikap dan tidak mudah goyah oleh apa yang sedang berlangsung di tengah-tengah lingkungan masyarakat umum. Sebab belum tentu tengah-tengah lingkungan masyarakat umum itu semuanya benar. Hosea telah melihat
bahwa Asyur, negara kuat yang selama ini diagung-agungkan oleh Efraim atau Israel, ternyata tidak punya apa-apanya. Bahwa kereta berkuda yang begitu perkasa yang bisa selalu tampil sebagai pemenang dalam setiap pertempuran juga ternyata tidak punya apa-apanya. Hanya Tuhan yang punya apa-apanya. Bahkan hanya Tuhan yang punya segala-galanya. Hosea punya anak 3 ya. Ingat semua ya, itu saya kira mungkin sudah ada dalam renungan sebelumnya. Sayang kita tidak bisa mengobrol langsung ini ya. Pertama, Yisrael ya. Di pasal 1 itu. Israel katanya artinya Israel tidak lagi punya kekuasaan sebagai bangsa ya. Lalu anak kedua Lo Ruhana yang artinya Tuhan tidak lagi sayang kepada Israel. Putus hubungan. Dan yang ketiga Loh Amin. Israel bukan lagi umat Tuhan. Memprihatinkan dan tragis. 3 nama untuk 3 anak ini mengungkapkan putusnya hubungan Tuhan dengan Israel. Tidak ada lagi jalinan atau ikatan di antara kedua. Mengerikan. Tapi dalam closing statement tadi, ternyata akhir itu bukanlah seperti itu. Tuhan selalu menyediakan kesempatan lain, peluang lain untuk kita agar kita dipulihkan hubungan kita dengannya. Kita boleh melihat sedikit barangkali situasi tegang yang sedang melanda bangsa kita, khususnya di kota-kota besar, terutama Jakarta dan sekitarnya. Ada apa di sana? Kita mungkin dalam keadaan terbatas, kita tidak mampu menilik dan menyimak secara jelas dan persis benar apa yang sebetulnya sedang berlangsung. Tapi seperti kata pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Kita boleh menduga-duga bahwa situasi seperti ini pasti ada pemicunya. Siapa yang perlu bertobat dalam hal ini? Siapa yang perlu menyadari bahwa semuanya ada kesalahan, lalu bertekad untuk menjadi lebih baik? Saya kira semua komponen bangsa ini. Semua perlu menyadari bahwa ada yang salah. Tapi siapa yang tahu di mana ada kesalahan itu? Sekali lagi ini kembali ke diri masing-masing. Kembali kepada pribadi masing-masing. Semua yang diberi kepercayaan semestinya tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Bukan hanya haknya. Dan saya kira situasi gereja juga adalah seperti itu. Kalau gereja atau jemaat sepertinya atau kelihatannya bermasalah, pasti ada sesuatu yang terjadi di sana. Maka ketimbang saling menyalahkan satu dengan yang lain, ketimbang saling menuduh, saling memojokkan, mungkin akan lebih bijak kalau sejenak kita menundukkan diri dan mencari apa peranku dalam kesalahan ini. Apa kontribusiku sampai membuat situasinya tidak sekondusif hari-hari lalu. Dan kalau kita menemukan jawabannya bagi diri kita, kita akui itu di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ada pepatah orang tua ya, sedangkan keledai tidak mau terperosok pada lubang yang sama untuk kali kedua, maka manusia yang jauh lebih bijak dari seorang seekor keledai mestinya tidak akan pernah terjebak dalam masalah yang sama untuk kali yang kedua. Closing statements, khususnya bagian kedua, tentang pernyataan-pernyataan Allah yang pelindung,
memulihkan, membebaskan, digenapkan secara utuh dalam perkataan kitab Injil Yohanes yang kita kutip sebagai nas pembimbing tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasih Allah sungguh besar dan mampu mengalahkan semua kedegilan hati manusia. Dan dari kebesaran kasih Allah itu adalah Ia anugerahkan kepada kita anaknya yang tunggal yang tidak berdosa itu. Dan yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepadanya adalah kata lain dari bertobat. Percaya kepadanya adalah kata lain dari berpaling kepadanya. Percaya kepadanya adalah ungkapan menyatakan bahwa kita tahu kita berdosa dan mengakui dialah, hanya dialah bahkan yang dapat menghapus dosa kita dan menyelamatkan kita. Semoga ke depan kita belajar lebih banyak lagi dari diri kita sendiri, tentang diri kita sendiri, dan melangkah maju dengan semangat, pola, dan hidup yang baru. Saudaraku, mau mengalamati kita kebi. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetap waspada dalam menjalani hari-hari hidup dan tetap mendoakan keadaan yang lebih baik bagi bangsa kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, sama-sama dengan sekalian orang Kristen dulu, kini, dan nanti, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin, Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Kita akan berdoa syafaat. Dan akan kita akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya firman-Mu akan selalu menjadi landasan bagi kami untuk berpijak, melangkah, dan menikmati hari-hari hidup kami. Kiranya firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu menempatkan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu mengingatkan kami untuk terus sadar diri kami dan datang kepadamu dengan semua permohonan, dengan semua pengakuan, tapi juga dengan semua
komitmen kami yang selalu diperbaharui. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh bersekutu siang ini di sekitar firman. Dan sekarang layakan kami untuk menaikkan kehadirat-Mu yang kudus, beberapa permohonan khusus kami. Kau kiranya memberkati saudara-saudara kami yang oleh karena satu dan lain hal terhalang mengambil bagian dalam ibadah secara online ini. Tuhan memberkati mereka dalam keberadaan mereka masing-masing. Tuhan juga menjamah saudara-saudara kami yang dalam beberapa hari terakhir ini sedang merasakan ada yang salah dalam kondisi tubuh mereka. Berkati setiap upaya yang mereka lakukan ya Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, keluarga dan sanak saudara yang ada di sekitar mereka yang juga memberi perhatian kasih terhadap mereka. Tuhan menimbulkan saudara-saudara kami yang merasa bersedih dan berduka karena dipisahkan dengan orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Pertetapkan hati orang-orang yang ditinggalkan pergi oleh anggota keluarga mereka karena tuntutan pekerjaan, tuntutan pelayanan, dan lain-lainnya. Jaminkan ya Tuhan perlindungan bagi setiap orang yang merasa khawatir, cemas akan hidup mereka. Tuhan, penaung sejati bagi setiap orang yang mau berlindung kepadamu. Berkati sukacita dan syukur orang-orang yang boleh merayakan hari ulang tahun sepanjang minggu ini ya Tuhan. Baik itu ulang tahun pribadi maupun ulang tahun keluarga. Berkati sukacita mereka, berkati dan pelihara mereka dalam kehidupan mereka selanjutnya. Berkati juga sukacita dan syukur orang-orang yang merasa beruntung dalam hidup mereka pada hari-hari terakhir ini. Mereka yang boleh berjumpa dengan orang-orang yang mereka kasihi setelah sekian lama hidup terpisah. Mereka yang boleh memperoleh hasil studi yang membanggakan. Mereka yang baru saja memperoleh informasi bahwa penghasilan mereka berkembang. Mereka yang menikmati berkat-Mu karena berbagai alasan. Berkati mereka semua ya Tuhan, siapapun mereka itu. Orang-orang yang usianya sudah banyak, sudah lanjut, yang bisa jadi secara fisik tidak lagi seteguh dulu, kami juga bawa dalam doa ini. Kiranya Engkau tetap bersama-sama dengan mereka, memberikan mereka kekuatan dan semangat hidup beriman yang tak pernah goyah. Engkau hadirkan kekasih-kekasih kami ini di tengah-tengah orang lain, terutama di tengah-tengah keluarga mereka yang menyayangi mereka. Dan kiranya mereka semua boleh menikmati indahnya kebersamaan seperti itu. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan untuk pelayanan yang diemban oleh gerejamu dalam semua aras, termasuk gereja Masehi Injili Sangirta Laut, tingkat sinodal, resort, dan jemaat. Berkati semua pelayanan yang diemban, yang membuat seluruh warga jemaat merasakan kehadiran gereja ini. Secara khusus kami berdoa untuk pelayanan yang diemban oleh Gemis Jemaat Mahanaim Jakarta Utara ini. Tuhan hadirkan di sana hamba-hambamu yang dengan penuh kesetiaan berperan menata layani pelayanan di jemaat ini. Para penatua, para diaken, para pendeta.
Kiranya semangat kebersamaan akan mewarnai pelayanan Jumat ini, sehingga terang dan garam akan memancar dan terlihat serta terasa jelas oleh masyarakat yang ada di sekitar, pun oleh jemaat-jemaat yang dilayani oleh jemaat ini. Pelayanan hari ini, pelayanan hari esok, pelayanan seterusnya. Tuhan berkenan memberkatinya. Komisi Aset yang juga berperan banyak dalam pelayanan di jemaat ini, Tuhan juga memberkati mereka semua. Semua komisi di tengah-tengah pelayanan jemaat ini, kami bawa dalam doa ini. Dan apa yang mereka lakukan, mereka bisa lakukan secara maksimal. Dan buahnya adalah pertumbuhan dan kemajuan bagi jemaat ini. Bapa, bangsa kami dalam beberapa hari terakhir ini sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak sedang baik-baik. Tuhan, kami hanya bisa berdoa kepadamu, kiranya apapun yang sedang berlangsung sekarang ini akan menemukan ujungnya. Sehingga kembali bangsa ini boleh menikmati suasana aman dan nyaman. Dan pemerintah boleh bekerja sebagaimana mereka telah bekerja sebelumnya. Persoalan demi persoalan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik. Dan rakyat Indonesia secara keseluruhan merasakan bahwa mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari bangsa ini. Kami rindu ya Tuhan, agar bangsa ini menjadi seperti sedia kala. Bangsa yang rakyatnya saling mendukung, saling menopang. Bangsa yang rakyatnya saling memahami. Bangsa yang rakyatnya bisa menikmati kehidupan aman, tentram, berlangsung tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Kami doakan pemerintah bangsa kami akan selalu diberi hikmat, diberi kebijaksanaan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah bangsa ini. Ini kami ya Tuhan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bangsa ini. Bila kami ada peran yang menimbulkan situasi yang tidak kondusif ini, ampunilah kami ya Tuhan. Sadarkan kami. Dan biarlah peran yang tidak positif itu akan kami tinggalkan jauh di belakang kami. Dan mulai sekarang kami akan melangkah maju dengan langkah-langkah yang baru. Yang lebih mengedepankan bukan hanya kepentingan pribadi kami, tapi mengutamakan kepentingan bersama. Sebab itulah teladan yang boleh kami pelajari dari Tuhan Yesus sendiri. Ini pintah kami ya Tuhan. Tidak sempurna, tapi kami percaya Tuhan menilai kami satu demi satu. Layakan kami ya Tuhan untuk juga berdoa dengan mengucapkan bersama-sama doa yang Tuhan sendiri sudah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kita menyanyi dari Sukapulung Kami Maranungau.
Taking besuka tatumbiahe. Tatum panginku, aku kasihmu kebulu. Yesus, tunggalangmu. Baiknya yang kedua. Darai merenung, darai Sarai merenung dalamku, kai mataru sesupendangku, sukses kesal suwung dunia, berdarah benar dosu surga, dorongan aku mau tanuresu laten mangku apa keseru kapulung mau Yesus tunggalmu. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah, kembalilah ke kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, Amin. amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada saat ini, kita menyanyi Sutempo Ini Ia Makan Tari. Sutempo ini yang mekang tari, yang mekang tari bagi Yesus. Sutempo ini memberang kasih, memberang kasih visi. Ku kenal mau ku kenal mau ku kenal mau Yesus mau. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah minggu kita pada saat ini telah selesai. Diucapkan terima kasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, Amin. Bapak Ibu mohon Terima kasih perhatian sejenak. Bapak, terima kasih Pak Ya, Pendeta. Bapak Ibu mohon perhatian Pak sejenak. Pendeta. Pak Pendeta. Terima kasih Selamat. semuanya. Selamat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu mohon perhatian Selamat sejenak. Minggu di rumah. Jangan dulu Amin. dinyalakan dulu mikrofonnya ya. Sebentar saya mau infoin dulu. Untuk pengumuman kita ibadah selama sepekan nanti akan diinfokan karena dari pengurus kelompok sudah menanyakan apakah
dalam minggu ini akan tetap ada ibadah atau bagaimana nanti akan kami bicarakan dulu, nanti akan di-blast di grup untuk kelanjutannya seperti apa. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah terlibat. Majelis kelompok 4 bersama dengan Pak Pendeta. Setelah ini kita tetap doa tutup sebagaimana tadi kita mulai dengan persiapan. Jadi mohon menunggu sejenak untuk Majelis kelompok 4 dan Pak Pendeta setelah semua meninggalkan ruangan baru kita doa tutup. Terima kasih Ibu Pendeta Hano Kansil sudah boleh join bersama Mahanaim dalam ibadah di pagi hari Selamat ini. hari Minggu. Ya, Selamat hari Tuhan Minggu Ibu, memberkati. Tuhan memberkati. Hari ini. Kita mau foto bersama ya Bapak Ibu. Oke. Karena sudah sekian lama kita ibadahnya di Online. gereja, hari ini kita ibadah secara online. Ya. Ya. Ini karena ada 3 slide, jadi mohon kesabarannya, kameranya boleh dinyalakan. Semua bisa mengatur posisi masing-masing. Oke. Slide pertama dulu ya. Pendeta dulu dong, belum gitu. Ya, kameranya boleh merapat ke kamera. Yang bersama keluarga silakan merapat. Oke. Slide pertama. 1, 2. 1, 2, 3. Harap tahan. Oke. Slide kedua. Ya. Oke, 1, 2. Tahan. Botres di kebun loh. Oke, slide ketiga. 1, 2. 3. Gede lagi. 3, tahan sebentar. Oke. Terima kasih semua yang sudah join. Selamat ulang tahun. Selamat hari Minggu ya. Untuk selamat ulang tahun Penatua Ibu Makasunggal Samosir, Diaken Bapak Gustaf Takaliwuhang, Hari Minggu. Nobel dan semua yang bersyukur hari ini. Tuhan memberkati. Hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Bye-bye. Boleh Teman-teman MPJ dan P2HMG dan pendeta yang masih ada, mungkin kita bisa sama-sama menutup doa dengan Bapak Pendeta dan Majelis kelompok 4 ya. Ya, yang mau live silakan, ibadahnya sudah selesai. Seperti tadi diumumkan, persembahan bisa yang cash bisa langsung ke bendahara kelompok, yang mau transfer silakan transfer ke rekening gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa. Sampai berjumpa. Kadian dikembalikan ke Kadian. Ya, Untuk terima ini. kasih. Baik. Rekan-rekan Majelis Kelompok 4, Pendeta dan Bapak Pendeta Wenas masih tetap ada. Kita akan menutup seluruh rangkaian pelayanan kita dan ibadah kita pagi hari ini. Dan atas nama seluruh jemaat dan juga Majelis Kelompok 4, MPJ Gemis Mahanaim, mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Wenas Kalangit, yang sudah boleh melayani ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan, dalam kehidupannya. Om Wenas, sehat-sehat selalu ya. Tolong doain. Aku berangkat ke Bitung besok malam. Oke, Om. Ya Om, salam Turut buat berduka semua cita. keluarga di Siau. Iya. Turut berduka cita. Berduka cita. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuntunan Kasih. Tuhan menyertai Om dan Tante. Dan doa kami untuk semuanya Om. Ya Om kasih. Ya, teman-teman, kita akan terima kasih untuk pelayanan kita pagi hari ini. Dan walaupun kita berbeda-beda, nanti kita punya acara lagi ya, grebek. Ya, kita akan menutup dulu pelayanan kita pagi hari ini. Kembali Penatua Horini Bogar untuk membawa kita dalam doa tutup pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terlebih khusus Tuhan, di mana kami sudah boleh
bersama-sama ada dalam peribadatan Minggu pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami menjadi pelaku firman yang setia dan taat. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Bapak Wenas Kalangit, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan, berkati hamba-Mu di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah tugas pelayanan, bahkan di tengah-tengah kehidupan bersama keluarga terkasih. Bahkan kami berdoa Tuhan, di mana hamba-Mu pada esok hari Tuhan akan berangkat ke Bitung, di dalam hadir bersama dengan keluarga yang berduka cita. Kami percaya Tuhan, perjalanan anak-Mu Tuhan, Engkau sertai dengan sempurna sehingga tiba dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kami semua anak-anak-Mu Tuhan, Majelis Kelompok 4 yang sudah menjalani tugas melakukan pekerjaan-Mu Tuhan di tengah-tengah peribadatan. Kami percaya Tuhan memberkati kami, dan biarlah kami akan menjalankan tugas kami lebih baik lagi daripada hari ini ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan, Jemaat Gemis Mahanaim yang sudah mengikuti peribadatan pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tuntunan kasih dan rahmat-Mu. Ini kami Bapa, menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Wenas. Sama-sama. Terima kasih, Mener.